Terima kasih. Ya, akhirnya. Ya, Prilly, gimana nih? Akhirnya, oh ya, akhirnya menyelesaikan studinya dan mendapatkan best of the best graduate. Yang pasti seneng sekali karena tadi udah mau nangis sebenarnya karena ingat perjuangannya kuliah sambil kerja tuh adalah perjuangan yang tidak mudah, benar-benar harus membagi waktu antara pekerjaan terus kuliah, apalagi teman-teman pasti semuanya tahu kalau syuting tuh nggak ada jam kerja ya, bisa kita kerja dari pagi ke pagi, terus perjuangan mengerjakan skripsi 2 semester itu juga posisinya lagi syuting film dan kebetulan lagi memproduksi film juga, jadi capeknya double triple, terus nggak nyangka sebenarnya bisa ada di sini sebagai best of the best graduate karena tujuan aku kuliah nggak pernah kebayang ingin dapat penghargaan ini, bener-bener emang pengen kuliah dan membagi ilmunya, terus hari ini bisa wisuda offline, akhirnya kita bisa wisuda offline dengan protokol kesehatan, terus bisa mendapatkan penghargaan ini, mama papa bisa hadir secara langsung, ketemu dosen-dosen yang selama ini membimbing aku juga senang banget rasanya. Ya nih Om, gimana nih Om rasanya nih? Maaf ya kalau saya agak sedikit emosional karena saya tahu perjuangannya. Ya Om. Gak apa-apa Om. Kamera ya Om. Saya bersyukur sekali karena alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan bagi anak saya untuk memenuhi janjinya untuk menjadi yang terbaik. Karena dulu dia pernah janji pada saya kalau dia mau kuliah, dan saya bilang kalau memang mau kuliah kamu harus yang terbaik. Dia bilang iya saya janji saya akan menjadi yang terbaik. Itu yang saya syukuri sampai hari ini. Nyangka nggak sih Om, karena ini kan akhirnya Prilly menyelesaikan dan cepat dengan waktu yang begitu cepat. Itu yang paling Om, terima kasih. Ya saya bersyukur sekali ya, seperti saya bilang tadi itu sesuatu yang tidak mudah ya kan. Saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari, kadang malam dia nangis gitu kan, karena capek. Saya juga makanya saya tuh sedih gitu loh kalau ngeliat dia. Bukan hal yang mudah ya kuliah dibarengi dengan kerja, terus dia bisa mendapatkan yang terbaik itu sih. Ya, Sandra sendiri gimana Tante? Sih saya juga bangga sama Prilly karena perjuangan dia kan saya tahu juga ya gimana dia berjuangnya untuk, apalagi waktu bikin skripsi kan berat banget ya, syuting, pulang syuting, buka laptop sampai pagi, nangisan, ditayang dan nangis gitu sih. Jadi saya alhamdulillah sekarang udah terbayar, dia dapat best of the best dan dia, Gimana saya nih? bangga. Akhirnya dengan perjuangan air mata, tenaga, semua terkuras. Aduh, itu perjuangannya benar-benar penuh dengan air mata ya untuk bisa sampai sini, karena kalau kuliah aja itu udah berat gitu, apalagi kuliah sambil kerja gitu, terus harus mempertahankan IPK juga kan, semester per semesternya harus dipertahankan IPK-nya gitu supaya bisa mendapatkan penghargaan ini. Udah gitu banyak banget pelajaran-pelajaran yang waktunya itu harus panjang gitu, kayak kita harus praktek, harus mewawancari orang, terus juga ngerjain project-project yang harus kesana kemari, presentasi kesana kemari. Jadi pernah nggak tidur waktu sekolah, pernah nggak tidur, pulang syuting jam 3 pagi, terus aku kelas pagi jam 8, rumah di Tangerang, jadi jam 6 pagi udah berangkat, jadi cuma pulang ke rumah tuh cuma mandi doang, habis itu lanjut kelas lagi, terus nahan ngantuk supaya nggak tidur di kelas, nahan lapar. Habis itu juga harus menjalankan beberapa project, juga mengorbankan beberapa pekerjaan juga di semester 1 dan kedua itu. Aku sempat menolak beberapa film dan menolak beberapa series karena komitmen aku di pendidikan gitu. Pada saat itu aku sedang mengepalai 4 atau 3 project di semester yang sama. Jadinya aku harus nolak beberapa kerjaan di entertainment karena pengen fokus mengerjakan project tersebut, dan alhamdulillah bisa membawa aku sampai sini. Jadi tadi best of the best-nya apa sih, boleh dijelasin nggak? Dan bakal lanjut nggak sih, kan dapat pasca sarjana beasiswa gimana? Jadi ini mendapatkan penghargaan Best of the Best Graduates, jadi lulusan terbaik. Terus alhamdulillah mendapatkan beasiswa full untuk melanjutkan pendidikan S2. Itu berarti tanda tanda kalau harus lanjut kuliah, karena sebenarnya kemarin pas ngobrol
sama papa mama lanjut gaya kuliah, papa sama mama bilang lanjut tapi tolong banget istirahat dulu setahun aja, istirahat dulu supaya bisa menikmati hidup dulu, bisa main dulu, karena selama 3 tahun setengah ini kan aku juga mengorbankan waktu untuk diri aku sendiri kan, benar-benar kerja kuliah. Tapi karena hari ini mendapatkan Best of the Best Graduate dan mendapatkan beasiswa S2, jadi kayaknya harus langsung lanjut. Tapi nggak tahu, nanti pasti akan didiskusikan lagi ke papa mama gimana baiknya gitu. Tapi kalau mau lanjut S2 pasti lanjut. Kalaupun nanti lanjut S2, apakah di Indonesia atau di luar? Kalau itu aku pasti akan ngelihat kondisi dulu, karena kan aku nggak mungkin meninggalkan tanggung jawab yang ada di sini, tanggung jawab pekerjaan yang ada di sini. Soalnya selain syuting kan aku juga ada beberapa bisnis, dan itu bisnisnya masih aku handle sendiri dari nol. Jadi kalau aku tinggalin takutnya nanti malah belum siap untuk ditinggalin gitu bisnisnya. Jadi pasti aku akan melihat responsibility aku dulu di Indonesia kayak gimana, bisnisnya, pekerjaan di bidang entertainment juga. Kalau misalnya memang bisa ditinggal, mungkin akan melanjutkan S2 di luar. Tapi kalau tidak bisa ditinggal, ya aku akan melanjutkan di mungkin universitas yang sama karena bisa mendapatkan beasiswa juga. Prilly kan sudah lulus. Aku pelajarin pas kuliah itu udah diterapkan ke pekerjaan aku di dunia nyata gitu, karena aku juga bukan di entertainment aja tapi juga ada beberapa bisnis yang aku pegang kan, dan menjadi public relation untuk perusahaan sendiri, untuk bisnis sendiri itu sangat mempengaruhi banget, mempengaruhi jualannya, mempengaruhi branding produknya, mempengaruhi jalannya sebuah perusahaan tersebut. Terus sebagai public figure juga kuliah komunikasi, ambil jurusan public relation, kita juga dilatih untuk mempunyai public speaking yang baik. Terus juga menjadi public relation yang baik, bagaimana menghandle suatu berita, bagaimana menghandle media, dan itu jadi sudah diterapkan dari aku kuliah semester 1 juga ilmu-ilmunya sudah diterapkan gitu. Jadi memang aku mengambil jurusan yang, aku beruntung sekali mengambil jurusan yang sangat berkoneksi sama pekerjaan aku, dan semua ilmunya bisa langsung diaplikasikan gitu.